Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sendang Baru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sendang Baru yang berbahagia. Bahagia ya Bapak Ibu? Iya, kalau di guru penggerak itu salamnya itu salam bahagia. Jadi kenapa? Karena tujuan kita kepada anak-anak kita itu menciptakan anak yang selamat dan bahagia. Makanya kalau salam itu kan selamat dan bahagia, jadi selamat dan bahagia. Makanya salam bahagia. Bapak Ibu sehat ya? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul melakukan rutinitas kegiatan kita sebagai guru. Dan alhamdulillah kegiatan kita pagi hari ini yaitu mendukung kegiatan saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu diseminasi modul atau penyampaian materi tentang budaya positif di modul 1.4. Salawat beserta salam semoga tetap kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 2 Sendang Baru, sebelum kita mulai di sini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru Dewan Sendang Baru atas partisipasi dan kerjasama untuk kita belajar bersama. Karena apa? Bagaimana kita mau mengajarkan anak kita tetapi kita tidak belajar, jadi harus selalu diupdate. Selaku guru seperti pembelajar sepanjang hayat. Begitu juga sudah di dalam hadis ada ya, bahwa kita itu suruh menuntut ilmu dari buaya sampai ibaratnya sampai kita meninggal harus selalu menuntut ilmu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Dan untuk kali ini saya jelaskan dulu kenapa kok ada kegiatan seperti ini. Memang ini salah satu tugas dari kegiatan atau pendidikan guru penggerak, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif. Karena apa? Karena memang nanti tujuan akhirnya seorang guru penggerak itu nanti kembali ke sekolah masing-masing untuk mempraktekkan kepada murid-murid kita. Makanya saya selalu semangati nih Bunda Nur nih, katanya mau daftar ya. Bapak Ibu yang lainnya mudah-mudahan nanti bisa menyusul calon guru penggerak lainnya. Nanti insya Allah angkatan ke-9 ya, 10, angkatan 10, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Karena apa? Budaya positif Bapak Ibu dilatar belakangi bahwa setiap sekolah atau lingkungan sekolah itu kira-kira lingkungan itu mempengaruhi nggak sih? Sangat mempengaruhi ya. Iya. Pengaruh kalau lingkungannya bagus pasti ikut bagus. Kalau lingkungannya jelek pasti anak kita juga ikut jelek. Maka untuk itu kita selaku guru harus dapat menciptakan budaya positif ya itu. Nah baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu saya sendiri, sudah kenal tentunya. Saya dari CGP Angkatan 7 Pamena, dan di situ di sebelah kanan saya ada Bapak Irwan Kolbi, itu fasilitator saya. Fasilitator itu yang mengajar saya ketika di online. Dan yang sebelah kiri saya ada Ibu Siti Rohani yang alhamdulillah pengajar praktik, waktu itu pernah kesini ya Bapak Ibu. Iya. Terus sebelum kita mulai session, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan
berikut. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira pernyataan ini menurut Bapak Ibu benar atau tidak? Siapa ini yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya? Mas Eko, Pak Soleh ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, Negeri 2 Sedang Baru, terkait apa yang tadi disampaikan oleh sahabat kita selaku guru penggerak Ibu Eli Prasetewati SPDI. 1, hukum dapat mendisiplinkan anak. Hukuman ya, artinya hukuman kepada anak-anak. Di sini kami menggarisbawahi hukuman-hukuman terkait dengan mendisiplinkan anak, tentunya sangat setuju ataupun sangat merespon. Namun hakikatnya adalah mendidik ya, berdisiplin anak. Salah satunya apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita, yaitu adalah memberikan hukuman yang sifatnya adalah mendidik, memberikan arahan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak terulang kembali. Di antara lain diberikan suatu tugas-tugas yang sifatnya anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab. Itu saja dari saya, pendapat saya, ataupun mungkin ada pendapatan yang lain. Oke, dari Pak Soleh untuk nomor 1 ya. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kata Pak Soleh setuju, karena apa? Dengan catatan pemberian hukumannya hukuman yang positif. Kita lihat yang nomor 2, pemberian hukuman. Nah ini, hukuman dengan hal yang positif. Berarti seimbang enggak dengan Pak Soleh? Contohnya ya, di sini contohnya membaca, menyapu halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, siapa ini? Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eli selaku calon guru penggerak untuk respon tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyapu halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa juga hukuman kan tidak selalu dengan sesuatu yang bersifat seperti sanksi atau memberikan dia disuruh hal-hal seperti apa ya namanya. Kalau hukuman seperti hal positif memang untuk mendisiplinkan bisa, tapi juga enggak. Kalau dia membaca, menyapu halaman kan kesannya tidak seperti menghukum. Artinya bisa jadi dengan memberikan hukuman hal-hal positif seperti membaca, menyapu halaman sekolah, bersih-bersih, itu akan memicu, artinya memacu anak itu lebih disiplin sehingga dia tidak kena hukuman lagi. Jadi kalau menurut saya sangat setuju dengan hal seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Artinya intinya setuju, karena kalau kegiatan atau hukuman yang bersifat positif itu sama saja bukan menghukum tapi mendidik. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bu Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eli. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Memang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi yang dapat meningkatkan tidak semua siswa. Ada beberapa anak yang memang termotivasi, tapi ada beberapa anak juga yang tidak termotivasi dengan penghargaan, malah bisa membuat anak menjadi sedih karena tidak dapat penghargaan. Terima kasih Bu Eli. Luar biasa, teman-teman kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh saja berpendapat. Ini hanya
pertanyaan tematik, nanti kita pelajari materi-materinya, terus kita lihat sesuai nggak, ada perbedaan nggak, nanti setuju, apakah masih tetap setuju dengan pernyataan ini atau berubah setelah di akhir session ini. Masih semangat begitu? Ya masih pagi. Yuk kita ya benar ya. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, biasanya apa jalannya? Pagi ya. Yuk biar semangat untuk kita semua. Semangat pagi. CDB yang lainnya. Baik, untuk pengantar bening. Untuk pengantar kita ketahui dengan paradigma baru, yaitu tentang pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya, di situ Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa pendidikan itu menginginkan anak-anak kita itu tadi menuntut, anak kita itu menuntut biar anak-anak itu sehat dan bahagia. Coba kalau namanya menuntut itu kira-kira bagaimana? Silakan Bunda Nur minta pendapatnya. Pengertian menuntut itu apa menurut sampean? Ya boleh, mau menuntut apa aja? Menuntut di mana boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Eli. Jadi tadi menurut Kiai Haji Dewantara bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tadi yang Bu Eli tanyakan itu menuntut itu apa? Berarti yang namanya menuntut itu berarti mengajari ya. Mengajari, mengajak, ya kan? Mengajari, mengajak, ataupun membimbing, ya, untuk anak-anak itu lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menuntut di sini digarisbawahi. Menuntun ya, sengaja saya tulis merah, menuntun. Yang namanya kita menuntun siswa, contohnya aja kita ibaratkan kalau kita menuntun orang menyeberang jalan Bapak Ibu, kira-kira posisi kita di mana? Kira-kira nih, kita mau nyeberangin mbak-mbak yang mau nyeberang ke jalan. Ada mbak-mbak yang susah jalan, kita mau menuntun untuk menyeberang. Posisinya di mana? Setuju samping? Iya, samping ya. Kalau di depan berarti namanya narik, kalau di belakang namanya. Tapi memang itu nanti ada kaitannya, cuman dari intinya menuntun itu selalu mendampingi. Walaupun kita kadang selalu guru juga bisa di depan, juga bisa di belakang. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal itu ya, tutur ing ngarsa Sundorodo, ing madya mangun karsa, dan tuture Handayani. Kita bisa kalau di depan jadi contoh, kalau di samping jadi penyemangat, kalau di belakang yang menimbulkan ide-ide atau mendorong ide-ide. Baik, kita lanjut. Ya, ini masih tetap sebagai petani ya. Kita itu layaknya sebagai petani. Petani yang mau menanam padi umpamanya. Ketika menanam padi, padinya kan sudah ada bijinya. Kita tanam. Setelah tanam kita apakan Bapak Ibu? Dirawat, dikasih air, dikasih pupuk. Kalau Pak Kepala ini kan jagonya nih nanam padi. Kalau padi itu banyak air apa kurang air Pak? Sedang. Tapi kalau jagung nggak banyak air. Nah itu sama seperti kita. Kita itu anak-anak kita sudah mempunyai bakat masing-masing. Nah kita tinggal menumbuhkan, menuntun tadi. Kira-kira anak ini bakat di mana? Apa bakat di musik? Atau bakat di olahraga? Makanya kita
sudah sepakat untuk semua anak itu istimewa. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan kita selanjutnya. Apa itu budaya positif? Ini materi yang mau kita pelajari. Bu Hani sediakan memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih ya. Apa itu budaya positif? Nah, menurut saya budaya positif itu contohnya ketika dilakukan di sekolah. Nah, siswa itu memberikan sebuah apa sih? Sesuai contoh kegiatan, misalkan kalau di sekolah infak misalnya itu budaya positif. Ya, itu contoh yang pertama. Bisa contoh yang lain juga bisa memberikannya. Budaya, kalau bicara budaya itu apa sih? Apa Pak itu? Kebiasaan. Apalagi? Cara hidup, budaya. Kalau bilang budaya, apa itu budaya? Kita lihat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Iya, di sini budaya positif artinya di lingkungan kita itu mempunyai nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang akhirnya nanti bisa membuat murid-murid kita senang belajar, nyaman, dan akhirnya dengan belajar yang nyaman, aman, terasa aman, akhirnya bisa mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia saat ini ya, paradigma baru tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Kita lanjut. Nah, untuk konsep utama budaya positif yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Yang 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama. Nah, di sini ada permainan, Bu. Ini nanti perubahan dari belajar yang kemarin dengan perbedaan pembelajaran atau kurikulum yang kemarin dengan yang sekarang itu apa? Kenapa kok dirubah paradigmanya? Di sini ada permainan nanti yang membuktikan. Sekarang bisa intinya ini, saya mohon Bapak Ibu secara berpasangan, mungkin Bu Cetin bisa berpasangan dengan Bu Hani, Bu Ning sama Pak Eko, dan Pak Soleh sama Bu Nur. Silakan salah satu pasangan untuk menuliskan sesuatu yang penting. Silakan Pak Soleh yang sudah pegang kertasnya, Bu Ning yang sudah pegang kertasnya. Silakan yang paling penting, yang paling berharga di hidup jenengan semua, jenengan tuliskan di kertas kecil aja Bapak Ibu. Soalnya nanti itu mau biar kencang. Salah satu aja ya, mau Bu Nur atau mau Pak Soleh? Oke. Ini ya permainannya ini ya. Permainannya kalau dibacain seperti ini nanti. Ayo, yang hal yang paling penting dan berharga sampai tuliskan di situ di kertas itu. Setelah selesai diremah ke depan sampai kecil sampai kenceng. Kenceng sekali ya, pegangnya kenceng sekali pokoknya. Kenceng sekali. Dan nanti kalau ada temannya, contohnya Bu Nur sama Pak Soleh, Bu Nur yang pegang kertas kecilnya, kenceng ya Bu ya. Jangan kendor. Nanti kalau Pak Soleh mau memaksa, Pak Soleh boleh. Pak Soleh boleh memaksa, boleh ngerayu, boleh. Atau ngelitikin boleh juga lah. Yang penting kenceng ini. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai pasangannya, silakan yang satu pegang kenceng, yang satu meminta untuk membukanya. Dan coba itu harus berharga itu ya. Ayo Mas Soleh. Coba dibuka tangannya benar. Boleh nggak
Buka sibuk boleh. Iya, terserah boleh. Mau dirayu boleh. Oh, aku tiba-tiba sih. Boleh. Gak harus digenggam. Kalau sampean ini mau dibuka ya nggak apa-apa, terserah. Ayo, kira-kira Dibuka bareng-bareng. mau digenggam apa mau dibuka? Sudah? Nggak ada yang berhasil? Oh, boleh dibuka. Oke, Pak Eko? Enggak. Bunda Eko? Enggak. Oke, apa kita lihat perbedaannya? Iya, coba. Iya, itu intinya bahwa kalau dulu tidak hanya disuruh, nggak hanya dikongkong. Kalau ini teori kontrol ya, teori kontrol itu terserah kita. Anak itu seperti itu. Terserah anak-anak, terserah kita. Ketika Bapak Ibu nanti menggenggam, ketika Bapak membuka nggak dibuka kan? Mau dirayu, mau dipaksa. Kalau memang sampai semua nggak kepingin buka, ya nggak? Tadi gitu kan tetap digenggam aja. Kalau bukan dibuka ada alasannya, karena memang punya alasan sendiri. Nah itu artinya bahwa di sini misconceptionnya, konsepnya ini teori kontrol ini teori dari Dr. William Glasser yang menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi bahwa ilusi guru itu mengontrol murid itu tidak. Kaya ini iya awake dhewe dihukum biar disiplin. Tetapi apa bisa selalu disiplin? Enggak. Ketika hukumannya udah nggak ada, udah ada penghargaan iya. Awalnya penghargaan, yo seneng. Lama-lama bosan juga, akhirnya kembali ke semula. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Enggak juga, tadi kan Bapak Ibu walaupun diancam, kalau nggak kepingin buka, ya nggak bakal dibuka. Artinya itu sama dengan murid-murid kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum pasti juga Bapak Ibu. Walaupun buka sih nanti tak kasih hadiah apa, mau dikasih yang positif itu juga belum pasti bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sama murid-murid kita suka memaksa. Iya, mari kita berubah ya Bapak Ibu. Kita menjadi, saya sendiri di guru penggerak ini banyak sekali ilmu baru atau pemahaman baru yang ternyata merasa terpukul. Terpukulnya kenapa? Karena saya masih menjadi guru yang masih sangat belum ada apa-apanya, yang masih kadang emosi, yang masih kadang memaksa. Sama Bu, Bapak Ibu. Maka dari sini saya alhamdulillah sekali bisa mengikuti guru penggerak ini, banyak ilmu-ilmu yang dipelajari. Cita-citanya pingin jadi guru yang dikangenin sama muridnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya seperti itu. Jadi tidak kayak aku tahu dihukum kalau Bu Emi pasti tetap ada murid-murid saya yang masih mencubit, marah gitu. Mari kita bersama-sama belajar bersama. Nah, ini yang harus kita ubah Bapak Ibu. Kita mencoba merubah paradigma kita, pandangan kita. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tidak ya, bahwa kita memahami pandangan orang lain itu berbeda. Tidak semuanya sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti anak-anak itu melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, berantem umpamanya, pasti punya alasan. Jadi jangan selalu disalahkan, pasti ada sebabnya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi kan, nggak ada yang bisa mengontrol kan. Hanya diri kita, murid kita sendiri yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah menjadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah kayak tadi, jangan berpikir menang kalah ya, jangan. Oh kalah, menang. Tapi kita berpikir menang. Nah ini dia, apa makna disiplin?
kita baca berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu seperti paksaan. Kita mendisiplinkan anak itu kayak paksa, padahal artinya sebenarnya bukan itu. Kesannya kalau kita mendisiplinkan berarti memaksa anak-anak. Kita lihat apa disiplin positif? Merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Nah ini tujuannya. Jadi kita menciptakan anak-anak untuk memiliki nilai, untuk memiliki keyakinan, memiliki kebiasaan di lingkungan sekolah yang baik, tetapi tanpa disuruh oleh orang lain. Itu yang mau kita ciptakan. Nanti di lanjutnya ada teori-teorinya bagaimana kita terhadap anak biar tumbuh disiplin positif. Ketika disiplin positif sudah berjalan, sudah melakukan hal-hal yang baik, nanti akan muncul nilai-nilai kebijakan universal. Di sini sebetulnya banyak dari beberapa organisasi nilai, ada saling tolong menolong, toleransi, saling menyayangi, menghargai. Tetapi kita ketahui bersama untuk Indonesia saat ini yang dicanangkan tujuan kita itu mencapai itu profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi beriman. Anak-anak kita disuruh beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah SD kita sudah memulai ya Bapak Ibu. Ketika pagi kita adakan untuk ngaji bersama, kita ada infak bersama. Mudah-mudahan nanti tumbuh pribadi atau akhlak yang baik. Yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu ini yang belum kita laksanakan, tetapi hanya hari-hari besar itu ya kita mempelajari budaya-budaya Indonesia. Kalau di kita untuk setiap minggunya belum ada, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Yang ke ada gotong royong mandiri ya, anak-anak juga diminta untuk mandiri harapannya, dan bergotong royong kita juga sudah melaksanakan bersih-bersih, termasuk salah satu gotong royong dan kreatif dan bernalar kritis. Bernalar kritis makanya sekarang sudah tidak ada ujian yang bukan sekarang kan namanya asesmen ya. Asesmen itu lebih ke karakter, karena memang kita itu menilai anak tidak hanya dari angkanya saja. Lanjut ya, slide yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 3, yang 2 motivasi eksternal, yang 1 motivasi internal. Kalau eksternal tadi contohnya anak-anak itu kalau dibilang, ini Bapak Ibu dulu masih ada nggak yang suka menghukum? Masih? Iya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, umpamanya ada, ayo kalau nggak bersih-bersih nanti dihukum, cepat anak-anak, cepat melakukan. Nah itu termasuk motivasi eksternal, artinya dia melakukan sesuatu karena takut hukuman. Ketika hukumannya nggak ada, Dia nggak bisa melakukan. iya, leha-leha, karena dari luar. Yang kedua, penghargaan juga sama. Penghargaan itu juga motivasi eksternal. Ketika dikasih penghargaan, iya rajin.
disiplin. Tapi ketika tidak, lama-lama jenuh juga karena tidak meyakini. Oh, saya itu kok harus datang tepat waktu, itu kenapa ya? Harus ada nilai. Nilainya apa? Contohnya kita sendiri selaku guru. Kita berangkat paginya karena takut sama Pak Kepala, apakah kita berangkat sendiri nih? Iya betul, setuju ya, alhamdulillah. Itu contohnya. Jadi kita tanpa ada Pak Kepala Sekolah, tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang menghargai, itu menghargai diri kita sendiri bahwa memang itu tanggung jawab kita, nilai tanggung jawab yang kita yakini. Jadi walaupun gak ada kepala sekolah, gak ada yang menegur, kita tanggung jawab untuk selalu berangkat tepat waktu. Itu yang termasuk motivasi internal dari diri. Jadi gak pengaruh mau dikasih hukuman, dikatakan mau dikasih peringatan, mau gak kepala sekolah, mau tidak, itu kita sudah tanggung jawab. Nah itu juga yang kita harapkan kepada anak-anak kita, supaya memiliki motivasi internal. Di sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama nih. Penghargaan itu sama posisinya dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, penghargaan nih, kalau kita melakukan sesuatu, anak kita melakukan sesuatu karena diberi penghargaan, sebetulnya posisinya sama. Itu motivasi eksternal. Ya. Dan kenapa kok ada istilah dihukum oleh penghargaan? Karena apa, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan itu sama aja menghukum. Kita contohkan penghargaan ketika bagi rapor pemberian itu ya, iya yang satu senang, tetapi yang lainnya sedih. Penghargaan mulai tepatan, penghargaan tidak efektif ya, tidak efektif tadi, merusak hubungan. Lah, iya ada musuhan betul itu. Males lah karena di dalam hati ini sakit hati. Ih kayak hadiah, kok aku enggak. Makanya bisa merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kalau nggak dikasih penghargaan, nggak berkreasi. Jadi motivasinya masih eksternal, masih dari luar. Sebenarnya tidak. Anak-anak itu harus tetap berkreasi. Makanya untuk itu kita harus membudayakan positif tadi. Tidak selalu memberikan hukuman ataupun penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul tadi kan? Motivasinya kalau dikasih sesuatu baru dia, kalau enggak. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi masih agak menipu, kita ganti ya istilahnya. Konsekuensi. Kalau hukuman ini umpamanya contoh datang terlambat. Mana kamu terlambat? Udah nggak usah masuk kelas, kamu keliling lapangan aja 10 kali. Itu namanya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi lebih peraturan yang sudah disepakati. Oh, besok kalau kamu terlambat, kalau kamu tidak mengerjakan PR, harus menulis saya tidak mengerjakan PR umpamanya, itu boleh. Itu konsekuensi. Ya, sudah tahu artinya bedanya. Kalau hukuman itu secara langsung, kalau konsekuensi itu sudah diketahui sebelumnya. Kita lihat pernyataan-pernyataan ini. Ayo silakan berpendapat dari Pak Eko nomor 1 ini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ditulis ya Pak Soleh, takut lupa. Nomor 2, Ning, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, Bu Cetin, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Nomor 4, Bu Hani, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman Pak. Nomor 4. Nomor 5,
Bu Nur, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 6, Bu Nur lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan ini kayaknya. Tidak mengenakan sepatu seharian, ya disuruh nyeker karena tidak menaati peraturan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK apa sore? Nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kita lihat yang mana yang salah. Yang pertama salah, konsekuensi adalah salah. Satu ya. Yang kedua hukuman betul. Yang ketiga Terus apa hukuman betul ya? salah. Oh jadi. Yang keempat hukuman ya sini. Mengganti kertas itu kan tanggung jawab artinya ya. Konsekuensi betul. Yang keenam hukuman. Hukuman. Yang ketujuh konsekuensi. Karena yang terakhir tertuju kenapa kok konsekuensi? Ini kan pelajaran PJOK masih sesuai dengan kegiatan atau materi PJOK. Kita lanjut perbedaan hukuman nih ya. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, maksudnya ya terjadi aja, membuat anak sakit fisik maupun hati ya. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya waktu pendek aja, panjangnya enggak. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paling paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak untuk mematuhi peraturan. Nah ini hukuman tuh, kasihan nih kalau anak kita merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, ya kan? Kalau dipanggil aja di kantor, melihat semua, oh pasti dihukum, dimarahin. Nah itu sama aja, anak-anak itu merasa malu, di dalam hatinya malu, berontak, marah sebetulnya. Kalau konsekuensi karena dalam peraturannya seperti itu, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, hanya seperti itu, tidak sampai sakit hati. Mari kita bersama-sama untuk menghindari hukuman, lebih ke konsekuen. Kita beritahu dulu, nanti kalau anak-anak melanggar ini harus melakukan ini. Kita lihat yang selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya restitusi, ketika ada anak yang bersalah, kita kan tidak boleh menghukum tadi ya Bapak Ibu, tidak boleh menghukum, tetapi kita giring atau kita bimbing untuk merasa sadar, setelah sadar dan tahu memperbaiki dirinya bagaimana. Jadi seperti itu restitusi. Ada ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oh iya, hari ini saya terlambat, umpamanya terlambatnya kok nggak mengerjakan PR Bu, atau bajunya belum digosok Bu, akhirnya terlambat, gosokin dulu. Nah dari situ kita tanya, lah biar nggak terlambat besok harus bagaimana? Anak-anak pasti jawab, oh iya Bu, berarti gosoknya malam atau besok kemarin. Nah itu contoh restitusi.
restitusi. Artinya biar mereka sendiri yang berpikir, oh ini salah, terus yang betul bagaimana. Mereka berpikir dan akhirnya kembali kepada nilai yang benar. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tadi ditawarin kan, biar gak terlambat kamu harus bagaimana gitu. Bukan kita yang berarti kamu besok harus bangun lebih pagi atau malam harus apa, tetapi kita membimbing, menuntun anak-anak untuk berpikir harus bagaimana sikapnya. Restitusi mencari kebutuhan, ya restitusi menuntun untuk melihat tadi ke dalam diri, kenapa kok saya terlambat, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, pada solusi bukan pada hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang ketika sudah berpikir sendiri, oh saya harus seperti ini, ya sudah, tidak ada sakit hati tadi, karena nggak cukup kan, memang sudah kembali lagi, sudah tahu oh ini hal ini yang betul. Kita lanjut ke yang 4, poin inti kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu kok kenapa gelor, kenapa terlambat, kenapa suka nakal, kenapa suka minta jajan sama temennya. Banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi di siswa-siswa kita. Itu pada dasarnya ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa cinta atau rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. 5 kebutuhan dasar. Dari sini ada yang bisa berpendapat kalau kebutuhan hidup pasti inilah ya. Apa kalau kebutuhan hidup? Yang bersifat survival, yaitu kesehatan, makanan, rumah. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira bagaimana Bu? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya apa gitu? Ya kalau kasih sayang semua anak ataupun semua manusia itu tentunya membutuhkan kasih sayang. Ataupun cinta ya, baik dari pasangan ataupun dari orang tua itu sendiri. Karena tentunya dengan adanya rasa kasih sayang akan tertumbuh sendiri rasa kebersamaan itu, ataupun kita akan lebih merasakan nyaman. Oh, kita nyaman dengan keluarga kita. Kemudian misalnya anak murid kita merasa nyaman dengan diri kita. Mungkin seperti itu. Jadi dengan kenyamanan murid kepada kita, berarti kita pun tentunya akan lebih diterima. Oke, bukan berarti ya. Iya, betul. Bukan curhat ini, apa curhat? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Sama orang tua kita saja kalau tidak diberi kasih sayang, tidak kasih cinta, itu kan gimana sih? Pasti ada. Contoh aja yang murid-murid yang broken home ya, itu pasti karena kebutuhan dasarnya nggak ada, pasti ada aja kenakalannya, tingkahnya, karena memang nggak terpenuhi rasa cinta kasih sayangnya. Terus ada kesenangan. Kesenangan itu nih ya, ini kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi kalau sudah sayang, mau bagaimana anak itu, kalau kita sudah menyayangi, kita gampang untuk membimbing kembali.
Penguasaan, oh ini penguasaan dulu. Penguasaan itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui dan dihormati. Jadi penguasaan itu kepingin anak-anak itu juga merasa dihargai, bisa berbeda pendapat dengan teman-temannya, dan berkompeten dan dihargai dan dihormati. Jadi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti ada timbul masalah lagi, karena penguasaannya, kebutuhan penguasaannya, artinya merasa dihargainya nggak ada, ya nanti pasti bakal timbul masalah. Yang keempat, kebebasan. Artinya kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan anak akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Jadi bebas, tidak ingin dikekang. Sama nanti ini tujuan akhir kita sama anak-anak itu diminta untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berbeda-beda. Kalau ada yang sukanya dengan melihat tampilan-tampilan, kan anak masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang senang dengan tampil-tampilan, ada yang dengan hanya mendengar diceritakan, ada yang super aktif. Nah itu nanti harapannya kita dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kesenangan, nah ini pada dasarnya kita juga butuh senang-senang, iya nggak Bapak Ibu? Contohnya jalan-jalan itu kan ya termasuk kebutuhan kesenangan, biar tidak timbul masalah atau biar tambah semangat ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan ya, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Iya, suka main lato-lato. Ya main aja ya, seneng. Kalau dilarang pasti ada seperti itu. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, untuk itu maka kita itu tadi perlu mengetahui bakat ini, anak ini itu apa, biar kita bisa menuntun untuk mencapai apa yang sesuai bakat dan kesenangannya. Karena dengan apa yang disenangi itu anak-anak terus takut. Jadi kita nggak bisa memaksa anak ini senangnya umpamanya menggambar, kok disuruh menulis, pasti nggak bisa. Tugas kita ya untuk membimbing di di diagnosa awal anak ini suka menggambar. Anak ini suka menulis, karena apa yang sudah sesuai dengan bakatnya itu pasti akan ditekuni. Jika sudah tekun, pasti akhirnya kan akan berhasil. Nah, di sini ada sebuah kasus, contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi ada murid yang suka meminta makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira kenapa ini? Jadi ada anak yang suka minta secara paksa makan
siang atau bontotnya temannya, bisa nggak kita langsung memvonis, oh atau dimasak nih pasti sama orang tuanya, oh ini paling anak wong duwe, bisa nggak? Iya, bisa ya. Di sini ada, maka kita harus meneliti. Kenapa kok bisa seperti itu? Nih di sini alasannya ada beberapa alasan. Bisa jadi memang orang tuanya apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membuatkan makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi dia merebutnya karena lapar. Karena lapar, makanya lupa membawakan. Jadi biar aku gak lapar, itu berarti termasuk kebutuhan bertahan hidup. Terus kalau apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, caper. Agus ini caper, berarti kebutuhan apa? Iya, kebutuhan cinta dan kasih sayang untuk diterima. Padahal nggak lapar dia, tapi caper, ingin aja diperhatikan sama temannya. Jadi itu termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terus apabila kok ditanya Agus kenapa merebut, jawabnya umpamanya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti yang dia lakukan kenapa berlaku seperti itu karena dia butuh pengakuan tadi. Itu kocok-kocok putih ya aku. Itu kebutuhan untuk ingin kuasa. Tapi kalau jawabannya Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti ini kebutuhan kebebasan. Aku ingin milih sih mak, ganti jangan telur terus, sayur. Makanya dia lah bos nggak usah bontot aja, nanti ngerebut punya temennya aja. Dia bosen karena selalu telur, nggak diberi kebebasan sama orang tuanya. Nah, apabila jawaban Agus karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan, senang dia. Jadiin temennya tuh senang. Nah itu termasuk kebutuhan dia memang ingin senang. Ya dengan begitu ya benar. Nih aku menang. Itu berarti memang dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangan. Kita lanjut ke materi pokok yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Kita tinggal milih kira-kira posisi kita di mana. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam mengontrol anak-anak kita ya tadi. Anak-anak kita yang mempunyai, yang ingin memenuhi kebutuhan dasar, ada yang dengan merebut makanan, ada yang datang terlambat, ada yang suka mencontek. Nah, posisi kita bagaimana? Menghukum dan membuat rasa bersalah, ini posisi identitas gagal. Jadi diharapkan kalau bisa kita jangan di posisi ini, posisi penghukum dan merasa bersalah. Minimal teman atau pemantau, maksimal ini manajer ini nggak ada marah-marahnya Bapak Ibu, nggak ada marahnya. Iya, artinya tetap kita atasi, tetapi dengan tidak menghukum. Contoh yang datang terlambat, umpamanya yang datang terlambat, di sini ada, kita sambil refresh sebentar ya. Refresh sebentar, kita lihat video dulu Bapak Ibu. Tabelnya. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu, kita lihat pada tabelnya. Nah, kalau penghukum marah, kalau merasa bersalah, kamu ini itu membuat anak-anak merasa bersalah. Kita lihat apa yang dikatakannya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Jadi seperti itu nih. Ini kalau penghukum, kalau membuat bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres sampai seperti itu. Gara-gara kamu
seperti itu. Waduh, jadi anak itu merasa bersalah. Gara-gara aku terlambat, Bu Guru Kai, Pak Guru Kai akhirnya dimarahin juga. Ini bisa kita baca. Intinya, kalau bisa kita jangan sampai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau teman ditanyakan kenapa terlambat, alasannya kenapa, diminta murid untuk menjawab. Kalau penghukum kan tadi sudah tahu ya, menghaji kamu ya terlambat terus, sudah sana lari, mulai kenapa 5 kali, nah, itu namanya penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ceramah, ngoceh, ngomong banyak. Terus begini gara-gara kamu saya jadi dihukum, saya jadi dimarahin, gara-gara kamu saya jadi terlambat untuk masuk kelas atau memulai pelajaran. Seperti itu, gara-gara kamu terlambat akhirnya ibu guru nggak bisa menyampaikan materi. Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu ketika kita mengucapkan itu merasa bersalah, oh gara-gara aku bu guru seperti itu. Nah, kalau teman Naren tadi ya, Naren kenapa kamu terlambat? Ada jawabannya sebenarnya nanti. Iya. Jadi posisi teman, mau menganggap siswa itu teman. Terus teman tahu kenapa terlambat, kan kamu sudah tahu kalau terlambat apa konsekuensinya. Itu posisi teman tahu, menanyakan. Nah, ini yang posisi paling tinggi. Ini cita-cita kita semua ya, posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Nonton TV bu. Oh, kalau nonton TV benar apa salah? Salah bu. Jadi anak-anak itu memikirkan sendiri kira-kira perbuatan dia itu benar atau salah. Terus kalau biar gak terlambat kamu harus bagaimana? Itu juga juga menanyakan. Terus biar gak terlambat bagaimana? Nah itu posisi manajer. Jadi gak ada marah-marahnya. Di sini banyak ya membentak kalau posisi menghukum. Terus jadi apa sih? Biarkan saja murid berkata. Jadi intinya di sini identitas gagal ya, pembuka dan pembukaan. Harapannya kita posisi manajer, minimal kita di posisi teman. Terus kita lanjutkan. Nah di sini contoh-contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu ini, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan, kamu tidak pernah benar melakukannya hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini memberi penghargaan ya, memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Jadi kita menanyakan solusinya bagaimana dengan anak terlambat, itu posisi manajer. Kamu selalu paling terakhir, ini penghukum juga. Kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa kita tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada contoh mengapa kita kok ada peraturan mengendarai kendaraan roda 2 pakai helm. Kira-kira apa? Aman, ya, aman, keselamatan itu ya, nilai itu ya. Jadi diharapkan anak-anak itu meyakini kelas yang sudah disepakati. Seperti contohnya itu, kita memakai helm bukan karena takut Pak Polisi, tetapi karena ingin selamat. Nilai keselamatan itu yang kita yakini. Ada lagi kenapa kita memakai peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Apakah takut Pak Presiden atau Pak Polisi? Ketika kita dirazia sama Pak Polisi ya, siapa yang tidak menggunakan masker langsung disuruh hukum, disuruh membangkang Pancasila. Itu tidak seperti itu, tapi nilai kesehatan yang kita yakini. Ini juga sama, datang tepat waktu. Seperti tadi kita sekolah berangkatnya tidak ada yang menunggu, tidak ada yang menghargai, tetapi kita tetap melakukan tanggung jawab kita untuk datang tepat waktu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Jadi kalau kita tahu menggunakan masker itu kok sehat, biar nggak tertular penyakit, itu lebih mau di mana saja, nggak dikongkol, nggak dihukum, nggak di itu, kita melaksanakan. Karena kita meyakini nilai, keyakinan kelas. Nah, bagaimana prakteknya di kelas kita? Sama, anak-anak kita juga disuruh meyakini kesepakatan kelasnya.
Umpamanya di dalam kelas kemarin saya sudah coba untuk praktek menjaga kebersihan sama mamanya. Menjaga kebersihan berarti nilai tanggung jawab anak-anak itu harus diyakini. Artinya bukan hanya kalau disuruh Pak Guru bersih-bersih baru dibersihkan, tidak. Tapi harus anak-anak itu yakin bahwa nilai menjaga kebersihan, tanggung jawab itu walaupun tidak dihargai atau tidak dihukum harus dilaksanakan. Karena apa? Nih, dari peraturan kelas nanti menjadi keyakinan kelas yang peraturan harus membuang sampah di kotak sampah, itu kan peraturan. Nah, peraturan nanti naik diyakini karena kita harus menjaga kebersihan. Itu kita mengajak ke keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas di lingkungan sekolah ada lingkungan positif. Nah, yang terakhir itu budaya positif. Akhirnya semua warga sekolah mempunyai keyakinan kelas atau mempunyai budaya positif. Semuanya menjaga kebersihan, semuanya saling menyayangi, saling menghormati, toleransi. Itu nanti tujuan akhir kita. Ini contohnya, jadi bisa diminta anak-anak untuk membuat, diminta aja sama anak-anak. Anak-anak, menurut anak-anak kelas impian anak-anak itu apa? Ini contohnya anak jadi menulis di sini. Ternyata macam-macam Bapak Ibu. Anak-anak itu beda kepalanya banyak, ya banyak juga yang dituliskan. Ada yang Bu, saya kepingin nggak berantem katanya. Itu sama kan, ingin menciptakan suasana kelas yang aman. Setelah mereka sudah menulis, mereka menempelkannya. Setelah menempel, kita sortir, kita sepakati apa keyakinan kelas kita, dan nanti disepakati oleh semua kelas itu, dan nanti anak-anak disuruh tanda tangan di sini yang artinya siap melaksanakan keyakinan kelasnya. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, itu nanti kita beritahu konsekuensinya, bukan menghukum. Nah, ini kira-kira selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bu? Nilai apa? Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, nilai apa kira-kira? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mengganggu temannya. Berarti mungkin menghargai mungkin ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau narkoba berarti apa alasannya? Hah? Kesehatan. Mungkin kesehatan ya. Menggunakan masker. Antri. Nah, kalau antri ini aku benar-benar jangan berlari di kelas. Ya, Bu Cek. Kita lihat. Nah, ini tanggung jawab betul, menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen menghormati orang lain. Nah, ini benar dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilainya keyakinan kesehatan, berganti atau minum giliran, menghormati orang lain, menggunakan masker sama kesehatan, jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Nah, ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Kok sayang sekali nggak bisa disetel ya videonya. Segitiga restitusi ini yang pernah saya praktekkan ketika ada videonya, dan ini yang paling nyata pernah saya praktekkan sama ini Ajis waktu itu ya. Waktu itu Ajis belajar dengan Rohim. Di sini ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berantem dipanggil, ditanya dulu, ditenangkan supaya kenapa ya sudah nggak apa-apa. Nih yang dikatakan berbuat salah itu hal manusiawi, boleh melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Artinya kita menenangkan anak yang berantem tadi ya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya praktekkan kepada Ajis itu kan nangis berantem sama Robin waktu itu. Ditenangkan, ternyata memang berhasil. Setelah tenang, apa yang kita lakukan? Kita menanyakan validasi
setelah itu kan waktu itu dia melempar kotak sampah, nendang kotak sampah. Di situ saya tidak langsung memarahi kok kamu nendang kotak sampah aja, tapi berpikir sendiri, kenapa kamu melakukan seperti itu kan? Kamu bisa aja melakukan yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih bagimu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Akhirnya, kenapa kamu nendang boleh aja? Terus yang baik, hal yang baik, apa yang harus dilakukan? Lanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa nilai kok berantem? Kira-kira berantem itu bagus apa jelek? Nah, itu ditanyakan kepada siswa kita yang sedang terkena masalah. Jadi tidak contohnya ya, udah nggak kelihatan ya. Nggak bisa, suaranya nggak bisa ya Pak ya? Intinya seperti itu ya. Segitiga restitusi kita menangani itu bisa. Oh. Artinya ketika penerapan restitusi ini ya, yang kita lakukan di situ ada langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, artinya menenangkan anak dulu. Gak apa-apa berbuat salah, tetapi setelah berbuat salah apa yang harus dilakukan? Intinya seperti itu. Itu sisi yang pertama. Jadi setelah anak tenang, terus ada sisi yang kedua. Itu pada dasarnya mempunyai kebutuhan, alasan, menanyakan alasan. Alasannya kenapa kamu kok berantem seperti itu? Jadi pertama ditenangkan, sisi yang kedua ditanyakan kenapa kok berantem alasannya. Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan, oh kalau seperti itu salah, berarti yang benar bagaimana? Jadi itu contoh untuk segitiga restitusi, pengertian dari segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang pada posisi manajer tadi, yang menangani kasus anak-anak kita dengan segitiga restitusi. Tidak lagi marah ya Bapak Ibu semuanya ya, tidak lagi marah, tetapi kita menanyakan kepada anak-anak apa yang mau dilakukan dan apa hal yang baik menurut mereka, dan kita selalu membimbingnya. Jadi saya rasa cukup ini karena nanti bisa kita lanjutkan untuk menontonnya di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Adalah pertanyaan untuk saya. Apa sudah paham semua? Intinya kesimpulan, untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar. Salah satunya dengan penanaman budaya positif. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman, maka murid akan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan profil pelajar Pancasila. Dan mencapai tujuan, ya tujuannya apa? Tujuan pendidikan kita saat ini berdasarkan filosofi Hajar Dewantara, yaitu menuntut anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu inti kegiatan kita. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif, karena budaya positif semua warga sekolah, baik murid, guru, penjaga, atau komite, wali murid juga sama, nanti bisa share dengan wali murid untuk kegiatan ini, keyakinan kelas budaya-budaya positif. Karena dengan budaya positif tadi bisa menciptakan tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila, dan nantinya menjadi murid-murid kita yang bahagia dan selamat sebagai manusia dan anggota masyarakat. Artinya dia sendiri, ketika sendiri bahagia dan selamat, ketika bercampur gaul bersosialisasi dengan masyarakat juga bahagia dan selamat. Itu kesimpulan kita pada kegiatan kali ini. Mari kita semangat untuk melakukan perubahan, untuk berubah menjadi
Biar dan muridnya dulu merasa takut, sekarang merasa senang, dan kita bisa benar-benar menuntun anak murid kita untuk mencapai cita-cita atau mencapai sesuatu yang sesuai bakat dan minatnya anak-anak. Baik, tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Itu kesimpulan kali ini, kegiatan kali ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi untuk berkolaborasi menciptakan budaya positif dimulai dari kelas kita. Terima kasih, salam dan bahagia. Oke, sebagai penutup kita adakan yel dikit ya, yel guru penggerak. Oke, seperti kita ketahui, kalau saya guru penggerak, jawabnya apa? Udah terakhir saya semua, udah gak semangat ini. Semangat dong, kita mau berubah dari SD Negeri 2 Sedabaru. SD Negeri 2 Sedabaru Jaya. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Kedua-duanya mudah-mudahan kita selaku guru SD Negeri 2 Sedabaru dapat menciptakan budaya positif tadi dan bisa mengantarkan murid-murid kita yang bahagia dan selamat tadi. Dari saya